There's not much to do when all I can is thinking about Di sini aku pengen memaparkan tentang hukum perikatan. Hukum perikatan itu apa sih? Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak, kreditur, dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban sebagai debitur atas suatu prestasi. Nah, selanjutnya aku pengen menjelaskan atau memaparkan mengenai hak kebendaan bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau yang biasa disebut dengan Jacker Hartridge adalah jaminan harta yang ditempatkan sebagai anggunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu jaminan material. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan. Yang kedua yaitu jaminan immaterial. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam hak kebendaan bersifat memberi jaminan terdapat 4 bagian di dalamnya, yaitu yang pertama hak gadai, yang kedua hipotek, yang ketiga kredit verban, yang keempat privilege. Penjelasan mengenai hak gadai. Gadai merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam yang dilakukan dengan sistem gadai dianggap lebih praktis oleh masyarakat karena dalam pelaksanaannya perjanjian dengan gadai tidak melalui tahap yang panjang. Rumusan pasal 1150 KUH Perdata menyatakan bahwa gadai merupakan suatu hak terhadap benda jaminan gadai yang bergerak, di mana benda jaminan yang bergerak tersebut diserahkan oleh debitur atau oleh orang yang ditunjuk sebagai kuasa kepada kreditur. Saat benda gadai dikuasai oleh kreditur, maka benda gadai tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk hak pelunasan utang-utang debitur. Adapun sifat-sifat dari benda gadai antara lain, yang pertama bersifat aksesorir, yang kedua benda gadai dikatakan sebagai hak yang bersifat memberi jaminan serta menjamin pembayaran kembali uang pinjaman, yang ketiga suatu hak untuk menguasai barang tidak termasuk hak untuk menikmati, yang keempat yaitu gadai tidak dapat dibagi. Selanjutnya pembahasan mengenai hipotek. Hipotek berasal dari kata hipotek dari hukum Romawi yaitu hipoteka, yaitu suatu jaminan utang di mana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang mengutangkan, tetapi barang itu selalu dapat diminta atau dituntut meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain apabila orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya. Proses terjadinya hipotek melalui 3 fase tingkatan yang berurutan, yaitu yang pertama perjanjian pemberian kredit, yang kedua perjanjian pembebanan hipotek, dan yang ketiga pendaftaran hipotek. Perjanjian hipotek merupakan bentuk jaminan khusus, yaitu timbul karena adanya perjanjian khusus dan melekat pada benda yang ditunjuk secara khusus oleh kreditor dan debitor. Hal ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa hukum dapat memerintahkan untuk menjual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikannya itu. Selanjutnya, pembahasan mengenai kredit verban. Kredit verban adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang diikat sebagai jaminan atas suatu aliansi dan memberikan hak bagi kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak tersebut bila mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pemegang kredit verban. Kredit verban hanya dapat diberikan oleh lembaga-lembaga pengkreditan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Unsur-unsur kredit verban adalah hal-hal yang harus terdapat dalam kredit verban. Misalnya perjanjian dan pemasangan kredit verban, subjek kredit verban, objek kredit verban, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan terakhir mengenai privilege.
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat Anda lihat dalam pasal 1134 KUH Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Hak mendahului dalam privilege terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hak mendahului yang timbul dari persetujuan, yang kedua, hak mendahului yang timbul karena undang-undang. Menurut undang-undang, privilege terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, privilege khusus adalah piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu yang mana diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata, dan yang kedua, privilege umum adalah piutang-piutang yang diistimewakan terhadap semua harta benda yang mana diatur dalam pasal 1149 KUH Perdata.